anak Indonesia, aku, keluarga, dan temanku. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah adalah pemimpin keluarga dan pencari nafkah. Ibu ialah pengatur rumah tangga. Sedangkan anak, dalam keluarga biasanya membantu pekerjaan orang tua dan memiliki tugas pokok belajar. Selain ayah, ibu dan saudara dalam keluarga juga kadang ada nenek, kakek, paman dan bibi. Setiap anggota keluarga memiliki identitas diri masing-masing. 1. Aku dan temanku. Jika kita bertemu dengan teman baru, maka langkah pertama kita ialah berkenalan. Berkenalan akan menyebutkan identitas diri masing-masing seperti nama, kelas, alamat rumah. Kita semua pasti memiliki teman. Teman-teman kita akan membuat kita bahagia. Dengan berteman, kita dapat bermain bersama dengan gembira dan saling menolong. Jika ada teman kesusahan, sebagai teman kita wajib membantunya. Mengetahui identitas teman membuat kita akan lebih mengenalnya dengan baik. Setiap siswa biasanya memiliki tanda pengenal atau kartu pelajar yang di dalamnya berisi informasi identitas diri. Selain kartu pelajar, kita juga bisa mengetahui identitas diri seseorang melalui kartu perpustakaan, KTP dan SIM. Kartu pelajar dan kartu perpustakaan dimiliki oleh pelajar, sedangkan KTP dan SIM dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia minimal 17 tahun ke atas. 2. Aku, teman dan keluargaku. Manusia dikatakan makhluk sosial karena kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita dan orang lain harus hidup berdampingan, baik dengan teman di sekolah, dengan tetangga di rumah maupun dengan lingkungan masyarakat. Kita dan teman di kelas memiliki budaya masing-masing yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Batak berasal dari Medan, Sumatera Utara. Suku Aceh dan Melayu berasal dari daerah istimewa Aceh. Suku Minang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Suku Dayak tersebar di Pulau Kalimantan. Selain keanekaragaman suku bangsa dan budaya, Indonesia juga memiliki keanekaragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu A. Islam. Tempat ibadahnya ialah masjid. B. Kristen Protestan. Tempat ibadahnya ialah gereja. C. Kristen Katolik. Tempat ibadahnya ialah gereja. D. Hindu. Tempat ibadahnya ialah pura. E. Buddha. Tempat ibadahnya ialah wihara. F. Konghucu. Tempat ibadahnya ialah kelenteng. Dengan keanekaragaman suku, budaya, agama dan kepercayaan di Indonesia memunculkan banyak perbedaan. Agar persatuan dan kesatuan bangsa terjaga, maka perlu adanya toleransi terhadap banyaknya perbedaan. Kita harus hidup rukun, saling menghormati dan saling mengasihi. Kita juga harus menjaga kelestarian keanekaragaman tersebut. Tempat tinggalku bagian dari NKRI. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia ialah negara yang kaya keanekaragaman suku, budaya, agama dan kepercayaan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas mulai dari Sabang sampai Merauke. Wilayah ini menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan. Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang mempunyai identitas berbeda-beda. Hal ini disebabkan letak wilayahnya sangat dipengaruhi pada keadaan alam suatu wilayah. Rumah kita adalah tempat tinggal kita berkumpul bersama keluarga.
Lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Untuk itu, kita juga harus hidup rukun dengan tetangga. Jika kita kesusahan, maka tetangga adalah orang terdekat yang bisa menolong kita. Gabungan dari beberapa kepala keluarga (KK) dalam suatu desa atau kelurahan akan membentuk rukun tetangga (RT). Beberapa rukun tetangga (RT) dalam suatu desa atau kelurahan akan terbentuk rukun warga (RW). RT merupakan sebutan untuk sekumpulan warga yang tinggalnya saling berdekatan. Dengan pengelompokan ini dapat memudahkan komunikasi dan kerukunan antar warga. 1. Tempat tinggalku. Lingkungan yang ada di sekitar kita akan saling memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lingkungan dapat berupa bangunan tempat umum, seperti taman, rumah sakit, sekolah, pasar, lapangan, persawahan, perkebunan. Setiap lingkungan akan dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah tersebut. Di dataran tinggi terdapat pegunungan, perkebunan, sungai, hutan, danau. Di dataran rendah terdapat persawahan, gedung sekolah, rumah sakit, perkantoran, perumahan, mal, pasar, waduk, kantor pemerintahan, dan gedung lainnya. Setiap lingkungan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dengan bersikap rukun di lingkungan sekitar akan membawa suasana aman dan nyaman. Saling menyapa, menghargai, dan bersikap sopan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. 2. Tempat tinggalku bagian dari NKRI. Salah satu identitas diri yakni informasi mengenai alamat rumah. Alamat rumah biasanya tertuang dalam kartu pelajar atau kartu identitas diri lainnya. Setiap keluar dari rumah, kamu harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tujuanmu keluar rumah, seperti berangkat sekolah, bermain di lapangan, bermain ke rumah teman, pergi beribadah, pergi membeli sesuatu. Sehingga orang tua tidak merasa cemas ketika kamu tidak mengenali daerah sekitar saat pergi keluar rumah. Kamu akan bingung bahkan dapat tersesat karena tidak tahu arah jalan untuk pulang.